Amin. Ya, terima kasih Sis Lilis. Sekarang saya akan langsung ke narasumber Romo Harnasa Purba. Bagaimana Romo Purba melihat tema manusia sumbu pendek ini dalam kacamata seorang pastor dan juga ahli hukum dan juga direktur Gria Pastoral. Wah, banyak ini ya, pokoknya jabatannya, namun juga banyak ilmunya. Silakan Romo Purba untuk memberikan masukan kepada kita semua dengan tema ini. Baik, jangan kemana-mana, kita rehat sejenak. Belum, belum siap ini CFM choir-nya. Prinsip saya sebagai imam yang sering mengajar dan juga hakim yang mengadili, saya adalah murid pertama dari yang saya katakan, ini beban. Kalau sekarang bicara mengenai emosi, saya aja masih berjuang. Masuk ruangan ini tadi, itu aja sudah emosi saya. 3 hal. 1, dalam flyer narasumber ketahuan, saya senang, saya paling ganteng. Tapi ada moderator, kegantengan saya turun langsung. Emosi pertama. Emosi kedua, saya masuk tadi, pintu tidak dibuka. Lalu saya jalannya sudah saya buat-buat, sepatu saya baru. Tapi enggak ada yang bilang, sepatu baru, cuek semua. Nah itu. Yang ketiga, dibuat oleh kru-kru Romo Gun ini. Mulai pindah ke meja ini, semua lampu diarahkan ke sini. Ada apa dengan warna saya? Dan emosi itu yang membuat orang semakin tidak stabil. Itulah ketidakstabilan. Nanti saya tertarik sama mengenai sabda, nanti kita akan cari di kitab suci. Tapi begini Romo Gun, ketika Romo Gun mengatakan sumbu pendek, lalu dihubungkan dengan emosi, lalu saya cari di internet dong. Dan ketika saya menulis mengenai problem sumbu pendek yaitu emosi, yang keluar adalah forum kesehatan, bukan forum psikologi. Berarti emosi itu kalau tidak diatur nggak sehat dong. Tetapi sumbu pendek yang menghasilkan emosi, ternyata emosi itu baik. Emosi itu bisa emosi marah, emosi senang, emosi cinta, emosi sedih. Menjadi tidak beres kalau tidak teratur. Itu jadi bukan hanya kita marah saja yang menghasilkan efek baik, efek jelek, tetapi terlalu senang juga menjadi efek jelek. Misalnya kita senang dengan satu orang, dia tolong aku dong, kita kasih terus, tapi nanti dia keenakan, kita lupa bahwa mungkin yang perlu dia sekarang modal, bukan makan. Nah itu terlalu senang. Nah itu langsung ya mengenai sering menghakimi ya. Sebentar, yang tadi yang 3 emosi masuk ke ruangan ini tapi sudah agak dingin atau belum ini ya? Biar Nanti kita matikan lampunya sebentar. Nanti kita bicara di luar Romo. Bicara di luar. Karena penyebabnya Romo itu. Baik, silakan lanjut Pastor. Jadi begini, dalam tribunal kita punya hakim 2. Jadi Romo Eko dan saya, hakim tribunal. Ketika ada kasus datang, kebetulan kasus itu pernah kita tangani, dan saya merasa saya waktu menangani ini agak emosi karena orang ini sungguh nggak bisa dikasih tahu. Maka di saat itu saya tidak punya kapasitas untuk mendirikan pengadilan atas orang itu. Maka harus Romo yang lain. Karena apa? Ketika emosi tidak terkendali, maka putusan yang dibuat pasti tidak benar. Kalau emosi amarah berdasarkan luka hati, maka yang keluar adalah aku harus melukai. Tetapi kalau emosi keluar karena nilai, maka Tuhan mengobrak-abrik bait Allah, karena cinta akan rumah Bapakku membakar aku. Jadi nilai itu. Juga nangisnya Yesus di depan Yerusalem, oh Yerusalem, seandainya kamu percaya, tapi nanti akan terjadi satu batu pun enggak tertumpuk di atas batu yang lain. Yesus menangis, dan ini ungkapan. Tetapi dalam emosi,
nangis dan sebagainya, Yesus masih bisa terkontrol dan seimbang. Tidak membuat tidak seimbang. Kepada anak, kepada suami, kepada istri, marah boleh, tetapi demi nilai. Yang terakhir mungkin nanti bisa dikembangkan lagi dengan pertanyaan, baru saja Romo Santoso menghubungi saya. Kalau orang emosi kok marah-marah dan akhirnya tidak mau mendengarkan, tolong dijawab. Itu Romo Gun dan Romo Harnasa tolong dijawab. Itu yang dari Hongkong nih baru nonton. Lalu saya berpikir begini, oh iya ya, saya enggak menilai orang, menilai saya. Ketika saya marah, amarah karena luka hati, dengar suara saya sendiri. Mau dinasihati enggak bisa dengar, yang saya pengen dengar sendiri kok. Dan ketika saya curhat sama orang lain karena kesedihan yang tidak terkontrol, dia menasihati saya enggak saya dengar. Kadang dalam keadaan yang demikian, sang sahabat hanya menepuk pundaknya, udah besok ketemu lagi ya. Kalau kamu pengen curhat lagi, kamu tahu nomor saya kan. Sudah tenang, terima kasih ya kamu sudah menolong saya. Padahal saya enggak buat apapun. Sahabat kadang di situ. Juga saat kita histeris, nangis, kehilangan, dan seperti itu. Maka dalam sesi yang pertama ini saya mau mengatakan, kalau orang mempunyai sumbu pendek ataupun sumbu panjang, itu masih bisa kita olah. Tapi jangan sampai kita jadi orang yang gak punya sumbu. Yang samping kelaparan diem aja, yang samping meniup seruling untuk berbahagia diem saja, cuek, anaknya mau istrinya mau nangis, istrinya gak makan, nah itu manusia tak bersumbu. Nah nanti minggu depan mungkin ada seminar lagi manusia tak bersumbu. Nah itu. Jadi ini temanya bagus sekali. Nah, bagus sekali hari ini. Ya, terima kasih Romo Purba. Pertanyaan selanjutnya juga untuk kita semua, sebenarnya menjawab pertanyaan dari Romo Santoso tadi, bahwa emosi dan pikiran itu satu paket berkat yang diterima oleh setiap manusia. Tidak bisa bahwa manusia hanya emosi melulu tanpa pikiran. Tetapi emosi dan pikiran itu satu paket berkat ketika kita terlahir sebagai manusia, diterima, dibawa, dan itu menjadi anugerah dari Tuhan. Masalahnya adalah kalau kita seringkali memaki-maki, ngomel-ngomel, disinilah problem emosinya. Nah, apa sih sebenarnya kata kitab suci tentang kemarahan, tentang emosi, ngomel-ngomel dalam bahasa tadi Romo Santoso dari Hong Kong mengirimkan pertanyaan ini. Apa sih yang tertulis dalam kitab suci tentang problem emosi ini? Silakan Romo Purba, kalau nanti si Serni saya minta juga menambahkan tentang hal ini. Silakan. Saya searching di kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, mencari kata emosi enggak ketemu. Tetapi kalau amarah, murka Allah, menangis, bahagia, ucapan bahagia itu ada. Itu adalah emosi yang tidak benar, akhirnya itu tidak terkontrol. Sumbunya pendek, tidak sempat ada waktu untuk sebelum meledak. Contoh pertama, ketika Yesus bersama para murid memberi makan 5.000 orang, kita bisa tahu dong kalau kita punya pesta dan sebagainya berhasil, wah seneng ya. Tapi habis itu Yesus mengatakan, pergilah ke seberang. Dan ketika pergi ke seberang, Yesus naik gunung. Dalam keadaan excited, terberkati melihat kemahakuasaan Allah, justru Yesus mengatakan pergi ke seberang. Dan akhirnya mereka diobrak-abrik di danau. Dan sampai seberang, saya yakin mereka akan hanya diam, tapi paham. Itu emosi yang meluap, tapi Yesus naik ke gunung dan para murid suruh pergi. Yang kedua, hari Minggu Yesus yang hebat masuk ke Yerusalem. Inilah raja kita Mesias, kemisnya salibkan dia. Sumbu pendeknya kelihatan sekali nih. Ya. Umatnya maksudnya. Umatnya. Jadi yang salibkan dia hari Jumat ya.
Hari Kamis sudah mulai. Jadi Sudah mulai. Kamisnya sini tapi Jumatnya sana. Ini gaya orang emosi kalau cari alasan. Padahal tahu salah, masa Romo salah, nggak mungkin. Iya. Masanya belajar bareng-bareng ya. Nah itu. Iya. Jadi hanya ada dua kemungkinan. Romo itu nggak pernah salah, dan yang kedua kalau salah kembali ke prinsip pertama. Nah itu. Ini pemirsa, ini problem emosi lagi. Ini problem emosi, sumbunya pendek. Nah, Sumbunya pendek. yang berikutnya Yesus itu akan mati. Dia mengambil sumbu yang sangat panjang sejak di Getsemani. Itu di situ dia memotong sumbu itu. Yesus adalah marketing yang buruk. Pada saat itu dia tunjukkan kemahakuasaannya beres, semua sujud. Dia nggak mau. Cara saya menyelesaikan bukan begini. Cara saya menyelesaikan problem perkawinan bukan begini dan sebagainya. Tadi dikatakan Nilis ya, bahwa ketika ada masalah mereka mengambil sabda. Mari kita lihat, nggak usah jauh-jauh. Kitab pertama yaitu Kejadian bab 1. Di situ Roh Allah melayang-layang di alam samudra yang kaos, tak teratur, campur aduk. Lalu berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Lalu dia mengatur cakrawala, mengatur air dan darat, mengatur benda penerang, kemudian meminta bumi untuk menumbuhkan. Sabda itu mengatur yang kaos, hancur lebur menjadi kosmos. Masalah kita menciptakan hal baru itu bukan hanya masalah membuat yang belum ada menjadi ada, tapi mengatur yang sudah ada. Kita pernah mempunyai cinta. Seperti Yesus mengatakan, aku memulai dengan baik dan akan menyelesaikannya juga. Dan itu sudah disumpahkan di depan altar. Maka di depan altar itu selalu saya katakan, itu bukan hanya janji perkawinan tapi janji kematian. Ya sayang, aku mau masuk nanti krematorium sebagai istrimu. Aku juga masuk ke tanah pakai cincin ini sebagai suamimu. Apapun yang terjadi, kita menyelesaikan itu. Kadang sekarang dalam media massa perceraian itu sebagai solusi. Kita aib. Itu. Jadi sabda biarkanlah dia mengatur. Dan setelah semua teratur, Allah mengatakan biarlah keluar tanam-tanaman dari dalam tanah. Kemudian menciptakan hewan. Setelah semuanya selesai, baru menciptakan manusia. Jadi kalau mau berubah, kita atur dulu semua emosi. Mengatur dengan apa? Sabda yang tadi dikatakan. Semua ada di sini. Banyak sekali pergulatan-pergulatan sumbu pendek Petrus yang meledak dulu baru mikir. Karena apa? Karena kita kan menangkap kejadian dari telinga. Menangkap kejadian dari mata. Mata dan telinga itu lebih dekat ke mulut daripada ke otak sama ke hati. Harus melewati dulu. Sumbunya terlalu pendek untuk ke mulut langsung ngomong keras. Padahal ketika ngomong keras melukai orang. Dan ketika luka orang sudah terjadi, omongan kita sudah terlempar ke keabadian. Nggak bisa tolong lupakan ya omonganku, nggak mungkin. Saya terluka sudah. Kita mulai dari awal ya, nggak bisa. Sampai berakhirnya dunia ini lukaku tetap. Tapi ayo kita jalan bersama ke depan, merubah, mengatur lagi. Kok jadi semangat saya? Iya. Justru pertanyaan saya, Romo Purba, sebenarnya dalam kisah-kisah kitab suci maupun tokoh-tokoh gerejawi, sebenarnya siapa tokoh yang oleh gereja dianjurkan atau sangat kaya gereja Katolik punya devosi dengan juga tokoh-tokohnya yang luar biasa dalam hal ini, kalau kita kaitkan dengan problem emosi dan itu bagi seorang perempuan, sebenarnya siapa tokoh ataupun devosi yang dirasa gereja tawarkan untuk diteladani dalam pengolahan emosi bagi seorang wanita atau banyak wanita Katolik yang mau belajar untuk menjadi bijaksana?
Baik, ini pertanyaan yang bagus sekali. Bukan saya untuk memuji ya, karena saya masih tetap emosi dengan Iya. Kalimat Romo Purba ini berarti sudah keluar dari belenggu emosi ini, sudah sehat ini dan ya. Roh Kudus yang keluar. Jadi Silakan Pastor. penting karena apa? Di balik pertanyaan Romo Gun tersirat suatu tangisan seorang gembala. Amin. Bahwa sekarang itu sulit ditemukan figur pengampun. Figur pemutilasi ada kemarin barusan. Figur yang membunuh anaknya kemudian bunuh diri ada. Figur yang membakar istrinya ada. Tapi figur pengampun enggak ada. Kadang kita mengatakan bahwa perkawinan kita dibangun atas cinta. Dan mahkota cinta adalah kesetiaan sampai mati. Penyakit panu kita juga setia sampai mati dengan kita. Benalu kita juga. Sampai panu-panu ini. Nah itu, saya menceritakan keluhan Romo Gun dulu ya, waktu kena panu, waktu kecil. Nah, jadi dikatakan adalah sebenarnya cinta perkawinan itu mahkotanya itu bukan kesetiaan, tapi mahkota cinta perkawinan adalah pengampunan. Saat yang terluka berani mengampuni, Anda mendapat cinta yang selevel dewa. Itu benar, karena terluka kok menyembuhkan, sulit itu. Tapi Anda semua pernah mengampuni anak-anak yang kita terluka, nggak pernah kita usir, kamu jadi mantan anak saya lah, nggak bisa. Nah figurnya adalah satu yang paling mudah, yaitu Maria. Maria tidak pernah mengungkapkan emosinya, tetapi diamnya Maria itu merupakan suara yang paling keras dan memegakkan kita. Diamnya Maria itu yang pertama. Dan kenapa Maria menjadi suci? Karena kebebasan Maria yang bagi kita bisa menjatuhkan kita dalam dosa. Kebebasan Maria sama dengan ketaatannya. Dan dia taat dengan diam. Ini lebih keras di telinga kita. Yang kedua, yang sekarang berkembang di tempat kita adalah Faustina. Faustina itu, saya pernah emosi dengan Faustina. Waduh, ternyata bukan dengan Tuhan Allah saja ya, dengan Santo Santa juga emosi Saya ini. terus terang, mungkin ini disiarkan juga, saya pernah secara praktis hampir kehilangan Tuhan. Karena Tuhan mengambil orang tua saya hampir bersamaan. Dan saya benar kehilangan. Kenapa Tuhan? Saya sedang jauh, saya sedang kuliah. Sampai akhirnya saya tidak mau doa apapun, dan ada peristiwa bagus bahwa pertama kali saya berdoa difoto sama teman saya, dan fotonya masih saya simpan. Ini kamu pertama kali doa. Karena apa? Karena saya melihat Faustina yang orang yang SD aja nggak lulus, lebih pinter saya, tapi tulisan Faustina mempermalukan saya. Jalan satu-satunya ya saya hanya berguru sama dia. Bagaimana dia ditolak, TBC, Romo pembimbing rohaninya pun ditolak oleh komunitas sahabatnya. Habis semua, tapi engkau hanya andalanku, dan akhirnya dia menyerahkan diri dalam sakitnya. Dia punya keberhaan untuk membalas sebenarnya, tapi dia nggak mengambil hak itu dan lebih baik diam. Tetapi diam ini bukan mendiamkan, karena kadang diam itu justru pesannya sangat kuat. Minimal kalau untuk saya hari ini seperti itu, tokoh wanita itu adalah dua orang itu. Maka saya sangat paham kenapa warta kebangkitan itu bukan kepada kelompok 12, tapi kepada wanita. Terima kasih. Terima kasih Pastor Purba. Silis Romo Purba. Tadi saya sudah menemukan, sedang saya rancang, dijelaskan sama Ernie. Saya cari mengenai emosi itu pemberian Tuhan dan anugerah, dan harus diatur, bukan dihindari, sudah dijelaskan dia. Saya begini aja, pakai kata-kata Romo Gun. Yang pertanyaan tadi, dunia itu gelap sekarang itu karena tidak ada figur pengampun, figur pembalas dendam banyak, figur nggak setia dan pergi banyak.
tapi semakin pekat ketika figur-figur baik itu tidak ada. Dan di sini Catholic Family Ministry hari ini ingin berketetapan hati, daripada mengutuk kegelapan, kami mulai menyalakan terang. Semoga itu menjadi perjuangan Catholic Family Ministry. Terima kasih. Terima kasih.